Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Rami dengan NIM 20700122037. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi psikologi perkembangan yang sebelumnya telah didiskusikan oleh teman-teman. Baik, saya akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama, konsep dasar psikologi perkembangan. Definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi itu mempelajari jiwa atau mental itu tidak secara langsung, karena psikologi bersifat abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi atau ekspresi dari jiwa atau mental, yaitu berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Selanjutnya, ciri-ciri dari psikologi. Yang pertama, ilmiah psikologi. Psikologi adalah salah satu ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang tingkah laku, fungsi mental, dan proses mental melalui prosedur ilmiah. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, psikologi bersifat empiris, artinya timbul dan berkembangnya psikologi itu tidak boleh berdasar intuisi, pendapat-pendapat, atau keyakinan-keyakinan semata saja. Yang kedua, psikologi harus sistematis, artinya observasi dan eksperimen dalam penelitian merupakan alat untuk mendapatkan data-data yang valid. Selanjutnya, psikologi harus mampu melakukan pengukuran. Yang keempat, psikologi harus memiliki fakta ilmiah. Maksudnya, tumbuh dan berkembangnya psikologi itu berdasarkan fakta-fakta aktual dan dapat dibuktikan. Yang terakhir, psikologi harus memiliki definisi umum. Adapun psikologi sebagai ilmu itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjelaskan, yang kedua, memprediksikan, dan yang terakhir ada pengendalian. Selanjutnya, objek psikologi. Psikologi secara umum itu mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan pada manusia yang berkaitan dengan pikiran atau kognisi, perasaan atau emotion, dan kehendak atau konasi. Gejala-gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, beradab, dan normal. Adapun objek kajian psikologi itu ada 3. Yang pertama, normal, yang kedua abnormal, dan yang ketiga adalah sakit. Selanjutnya adalah sejarah psikologi. Psikologi diakui sebagai ilmu mandiri itu pada akhir abad ke-19. Selama 2 abad sebelumnya, berbagai model dikembangkan mengenai apa yang semestinya menjadi subjek studi psikologi dan bagaimana subjek studi tersebut dilakukan. Materi yang kedua ialah ruang lingkup psikologi. Yang pertama, ruang lingkup dan tugas psikologi. Psikologi adalah ilmu yang luas dan ambisius yang dilengkapi dengan ilmu biologi dan ilmu saraf pada perbatasannya dengan ilmu alam, dan dilengkapi dengan ilmu sosiologi dan ilmu antropologi pada perbatasannya dengan ilmu sosial. Adapun beberapa kajian ilmu psikologi adalah yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tentang perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang mulai dari lahir sampai lanjut usia. Yang kedua adalah psikologi sosial. Yang ketiga, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah satu studi psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang keempat adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah psikologi yang mempelajari tentang kemampuan kognisi pada manusia, seperti persepsi. Adapun wilayah-wilayah terapan psikologi itu yang pertama adalah psikologi pendidikan, yang kedua psikologi sekolah, yang ketiga psikologi industri, yang keempat psikologi kerekayasaan, yang kelima psikologi klinis,
Dan yang keenam adalah parapsikologi. Selanjutnya, metodologi penyelidikan dalam psikologi. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan metode yang paling teliti, karena metode eksperimen merupakan pengamatan yang terkontrol dan biasanya dilakukan di laboratorium. Yang kedua adalah metode perkembangan. Metode perkembangan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah metode observasi. Metode observasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, observasi sekilas. Observasi sekilas ialah observasi yang dilakukan seorang individu terhadap tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, observasi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Selanjutnya, metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup atau klinis adalah suatu studi melalui riwayat hidup yang penerapannya terbatas untuk masalah yang dihadapi individu, untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, metode tes. Tes digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan seseorang seperti minat dan bakat. Selanjutnya, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi ialah metode yang dilakukan dengan jalan mencatat dan mengamati tingkah laku dan gerak-gerik seseorang. Selanjutnya, metode angket. Metode angket ialah metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa deretan pertanyaan dan dijawab oleh banyak orang. Adapun metode selanjutnya adalah metode pengumpulan bahan atau data. Metode pengumpulan data adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil karya objek. Selanjutnya, metode introspeksi eksperimental. Metode introspeksi eksperimental adalah metode introspeksi yang dilaksanakan dengan menggunakan eksperimen percobaan serta disengaja dalam suasana yang dibuat. Selanjutnya, metode pernyataan. Metode pernyataan adalah metode yang dilakukan dengan jalan memberi perangsang terhadap objek. Begitupun juga dengan metode reaksi, metode testa. Metode tersebut ialah metode yang dilakukan dengan cara memberi perangsang terhadap objek. Adapun metode yang terakhir adalah metode klinis. Metode klinis ialah metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada atau interview terhadap objek. Jadi selanjutnya adalah gejala kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition, yang pandangannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi atau kognitif ialah perolehan, penataan, dan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan. Adapun gejala-gejala kognitif yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah sesuatu yang kita maknai atau kita dapat melalui panca indera. Maka dari itu, persepsi itu tidak bisa jauh dari yang namanya sensasi. Sensasi sendiri adalah sebuah rangsangan. Berbeda dengan persepsi. Persepsi adalah makna rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, yang kita terima melalui panca indera. Sedangkan sensasi adalah rangsangan yang kita dapat melalui panca indera. Jadi, sensasi dan persepsi itu tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Menurut Sunario, proses persepsi itu ada 3. Yang pertama, proses fisik, yang kedua proses fisiologis, dan yang ketiga adalah proses psikologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 4. Yang pertama, faktor fungsional, yang kedua adalah faktor struktural, yang ketiga adalah faktor situasional, yang keempat adalah faktor personal. Selanjutnya adalah gejala selanjutnya adalah bayangan. Bayangan biasa disebut dengan tanggapan. Bayangan atau tanggapan adalah gambaran ingatan dari pengamatan. Misalnya berupa kesan pemandangan yang baru kita lihat. Dengan perantara panca indera, kita dapat mengetahui keadaan di sekitar kita.
Dalam hal ini tidak hilang begitu saja, melainkan tersimpan di jiwa individu masing-masing. Adapun tanggapan atau bayangan itu mempunyai beberapa tipe. Yang pertama, bayangan editis. Bayangan editis adalah tanggapan yang hidup dan jelas sehingga menyerupai pengamatan. Selanjutnya adalah tipe yang kedua adalah bayangan pengiring. Gejala selanjutnya adalah gejala fantasi. Fantasi merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Adapun tanggapan yang baru itu tidak harus sesuai atau sama dengan objek aslinya. Fantasi sebagai kemampuan itu bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan sadar, apabila individu itu betul-betul sadar akan fantasinya. Yang kedua, secara tidak sadar, apabila individu tersebut tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Adapun gejala kognitif selanjutnya ialah berupa ingatan. Definisi ingatan itu sendiri ialah kemampuan untuk mencamkan, menyimpan, dan memprediksikan kembali isi kesadaran kita. Adapun ingatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, sifat perseorangan. Yang kedua, keadaan di luar jiwa kita. Yang ketiga, keadaan di dalam jiwa kita. Dan yang terakhir adalah umur. Umur itu berpengaruh terhadap ingatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena semakin tua umur seseorang, maka semakin melemah pun ingatan seseorang tersebut. Dan penyakit yang biasa terjadi pada orang tua itu disebut sebagai pikun. Adapun sifat-sifat ingatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ingatan mudah dan cepat. Yang kedua, ingatan setia. Yang ketiga, ingatan yang luas. Yang keempat, ingatan yang teguh. Dan yang terakhir ada ingatan yang mengabdi atau patuh. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada ingatan. Gangguan-gangguan pada ingatan yang pertama adalah lupa. Yang kedua adalah amnesia. Yang ketiga adalah deja vu. Yang keempat adalah jamais vu. Yang kelima adalah depersonalisis. Yang terakhir adalah derealisis. Gejala selanjutnya ialah berpikir. Berpikir ialah gejala jiwa yang dapat menghubungkan antara pengetahuan kita, yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir ini adalah sebuah proses dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita itu mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk mendapatkan hubungan-hubungan pengetahuan dengan cepat. Adapun proses berpikir itu ada 3. Yang pertama, membentuk pengertian. Yang kedua, membentuk pendapat. Dan yang ketiga adalah membentuk kesimpulan. Gejala selanjutnya adalah intelijensi. Intelijensi adalah suatu kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir sebagai tujuannya. Seseorang dapat dikatakan berbuat intelijen kalau dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Adapun teori-teori dalam intelijensi yang pertama adalah teori one factor, yang kedua adalah teori two factor, dan yang ketiga adalah teori multifaktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi itu ada 5. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ini ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua adalah faktor kematangan. Tiap organ, baik itu fisik maupun psikis, itu dapat dikatakan matang kalau dia bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang kelima adalah faktor minat dan pembawaan khas, dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gejala konasi dan gejala afeksi. Yang pertama, pengertian gejala konasi. Secara bahasa, gejala konasi disamakan dengan hasrat atau kehendak. Adapun secara istilah ialah kekuatan untuk hidup dan menciptakan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaan. Adapun pengertian gejala afeksi adalah sebuah perasaan.
Setiap orang pasti memiliki cerminan hati yang terpancar dari perasaan yang bisa jadi labil dan juga bisa jadi tidak labil. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diantaranya kecewa, sedih, dan juga perasaan bahagia. Adapun pembagian gejala konasi dan gejala afeksi, yaitu yang pertama adalah pembagian gejala konasi atau hasrat. Di antara gejala konasi ini ada yang terdapat pada tumbuhan, ada yang terdapat pada hewan, dan juga ada yang terdapat pada manusia. Adapun gejala-gejala yang berpusat pada kejasmanian itu ada 8. Yang pertama, tropisme, yang kedua, refleks, yang ketiga, insting, yang keempat, automatisme, yang kelima, kebiasaan, yang keenam, nafsu, yang ketujuh, kecenderungan, dan yang terakhir adalah keinginan. Adapun pembagian gejala afeksi itu ada 2. Yang pertama, emosi. Emosi adalah suatu perasaan yang hebat dan meluap, suatu perasaan yang hebat dan meluap-luap untuk menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan adalah suatu fungsi jiwa untuk menggerakkan, untuk mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang maupun tidak senang. Yang terakhir adalah contoh gejala konasi dan gejala afeksi. Adapun contoh gejala konasi adalah seperti seorang pasien yang memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Pasien susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri, sehingga dia terlihat kotor, bau, dan acak-acakan. Adapun contoh gejala afeksi adalah seorang pasien dengan gangguan mood akan merasa kehilangan energi, merasa sedih, tidak berharga, dan selalu merasa bersalah, sulit berkonsentrasi, kehilangan minat, serta kesenangan dalam melakukan aktivitas. Baiklah, materi yang terakhir adalah konsep dasar psikologi perkembangan. Yang pertama, definisi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tentang perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang mulai dari lahir hingga lanjut usia. Yang kedua adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Berdasarkan ruang lingkup dan objek yang diteliti, maka psikologi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum yaitu ilmu jiwa yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk dalam psikologi khusus itu ada 8. Yang pertama, ilmu jiwa anak. Yang kedua, ilmu jiwa perkembangan. Yang ketiga, ilmu jiwa kriminal. Yang keempat, psikopatologi. Yang kelima adalah ilmu watak. Yang keenam adalah masa psikologi. Yang ketujuh adalah ilmu jiwa golongan. Dan yang terakhir adalah ilmu jiwa bangsa-bangsa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Prinsip-prinsip psikologi perkembangan itu ada 7. Yang pertama, adanya perubahan manusia. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga adalah perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima adalah pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diamalkan. Yang keenam adalah terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.